Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepentingan kita terhadap Al-Qur'an diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diangkat oleh Allah dalam surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 30. Wa qala ar-rasulu rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengatakan, wahai Rabbku, wahai Allah, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang ditinggalkan. Jadi banyak dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang meninggalkan Al-Qur'an. Kemudian juga disebutkan dalam surat Fussilat surat 41 ayat 26, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang kafir mengatakan, janganlah kalian memperhatikan, janganlah kalian mendengarkan pembacaan Al-Qur'an. Buatlah kegaduhan-kegaduhan supaya kalian menang. Jadi dari hal ini bisa kita pahami bahwa ketika kita berusaha untuk tertuju perhatian kita kepada Al-Quran, banyak hal-hal yang bisa menghalangi kita, banyak hal-hal yang bisa membuat kita ini terpalingkan dari Al-Quran, entah itu berupa nyanyian-nyanyian, irama-irama musik, tetabuhan, ataupun bentuk-bentuk hiburan-hiburan yang lain, atau bisa jadi kesibukan-kesibukan kita. Oleh karenanya mudah-mudahan kita ini senantiasa bisa menjaga amaliyah Al-Quran kita, sebagaimana Rasulullah mengatakan setidaknya dalam hari-hari kita bisa membaca barang beberapa ayat, sebagaimana disebutkan mangkoma bi asyri ayatin kutiba minal lam yuktab minal ghafilin. Jadi siapapun yang membaca setidaknya 10 ayat, ia tidak termasuk orang yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Kemudian siapapun yang membaca, mengistiqomahkan sehari setidaknya 100 ayat, maka disebut orang yang taat. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin. Siapapun yang membaca Al-Qur'an kira-kira 1000-an ayat, ini disebut orang yang pemurah. Rawahu Abu Dawud. Jadi seberapapun yang kita baca dari Al-Qur'an ini menunjukkan perhatian kita kepada Al-Qur'an, kita tidak lalai, kita tidak meninggalkan Al-Qur'an itu. Kemudian kita berusaha untuk memahami maksud-maksudnya, berusaha untuk memahami perintah-perintah Allah di dalamnya demi menjaga akidah kita, menjaga kebaikan kita, menjaga semangat kita. Bahkan kita diperintahkan menyertai majelis-majelis Al-Qur'an sebagaimana disebut dalam surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabarlah hatimu, sabarlah dirimu, menyertai orang-orang yang senantiasa menyeru Allah baik pada waktu pagi maupun petang hari dan berharap wajah Allah. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Jangan engkau palingkan perhatianmu hanya karena kesibukan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furutahu. Dan jangan mengikuti orang-orang yang kami lalaikan dari mengingat kami, dari mengingat Allah, dan hanya mengikuti hawa nafsu, karena hal itu sudah melampaui batas. Mudah-mudahan dengan kita mengatur istiqomah kita dalam membaca Al-Quran, dalam kajian Al-Quran, akan memudahkan kita memahami maksud-maksud Allah, maksud-maksud Rasulullah yang tertuang secara umum di Al-Quran. Kemudian kita cari penjelasannya di dalam sunnah-sunnah Rasulullah
yang tentu itu memerlukan perhatian yang lebih dan perhatian yang panjang, dan yang terbaik adalah kita hadir juga di majelis-majelis Al-Quran sehingga kita terjaga semangat kebaikannya, bertemu kawan-kawan kita, dan ini akan membawa kebaikan pula di waktu-waktu yang lebih panjang. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, senantiasa membimbing kita dalam kebaikan. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.